Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Kajian kita hari ini agak berbeda dengan yang biasanya. Kita disediakan oleh semesta melalui tangan-tangannya tempat yang sangat mewah, di ruang yang terbuka, sangat luas. Semoga keluasan ruangan ini mencerminkan keluasan batin kita, keluasan pikiran kita, keluasan sudut pandang kita. Karena hanya mereka yang memiliki sudut pandang yang luas terhadap kehidupan yang akan menemukan surga di sini, saat ini, sekarang. Oleh karena itu, mari kita berterima kasih pada Sang Pemilik Semesta atas anugerahnya, cinta kasihnya yang tanpa batas. Dia yang paling tahu kebutuhan kita semua. Dia yang paling tahu yang terbaik bagi kita semua. Oleh karenanya mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali kajian kita hari ini bersama-sama memohon ridho dan berkahnya. Sekaligus kita rasakan kehadirannya dalam diri kita masing-masing. Karena sang keberadaan, sang kehadiran tidak pernah meninggalkan kita walau sedetik pun. Kita sapa asmanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wajah kita berbeda. 8 miliar penduduk bumi hari ini tidak ada yang sama wajahnya. Pernah gak kita bertanya, kenapa ya wajah kita berbeda? Ada yang pernah bertanya begitu? Atau melihat kehidupan, ya sudah, begitu saja. Dan beruntung sekali mereka yang setiap saat dalam kehidupannya selalu memunculkan pertanyaan. Dan siapa yang mengalirkan pertanyaan pada dirinya, maka dia juga akan dialiri jawaban. Jadi yang tidak pernah bertanya tentu saja tidak akan diberi pengetahuan baru. Makanya pertanyaan itu menjadi awal dari suatu pengetahuan. Dan itu salah satunya yang telah mendesak diri saya untuk melakukan pencarian yang gigih. Karena di sini tuh pertanyaan tidak bisa dibendung.
Salah satu pertanyaan yang muncul di diri saya sejak dari kecil adalah kenapa wajah kita berbeda. Jadi saya 11 bersaudara saja tidak ada yang sama. Bayangkan kalau wajah kita semuanya juga sama, betapa sulitnya kita hidup. Betul nggak? Wajah kita sama semua. Ketika habis difoto bingung, cari saya yang mana? Karena wajahnya sama. Jadi oleh karena itu maka bukan sekedar wajah berbeda itu supaya kita gampang dikenali, tetapi pertanyaan yang lebih dasar lagi, sebetulnya siapa yang telah menciptakan wajah kita berbeda? Dan selama ini jawaban standarnya ya yang paling gampangnya kan Allah. Lalu kalau Allah menciptakan wajah berbeda, kemudian kan berbeda itu macam-macam. Ada yang hidungnya pesek, ada yang hidungnya mancung, ada yang matanya sipit, ya toh? Ya, ada yang giginya rapi, ada yang giginya ya tidak rapi. Terus pertanyaan berikutnya, apa berani kita menyatakan Allah itu kemudian semena-mena, semau-maunya beliau saja menciptakan wajah berbeda? Berani gak mengatakan begitu sama Allah? Mulai tidak berani kan? Takut gak sopan kan? Itu pertanyaan itu terus muncul. Dan saya untuk bisa menjawab kenapa wajah setiap orang itu berbeda, itu perlu belajar belasan tahun. Hanya untuk satu pertanyaan loh. Makanya saya juga mau menyampaikan jawabannya juga sayang. Kan saya nyarinya belasan tahun. Jadi kalau saya berikan langsung gitu, kan sayang. Tapi kalau nggak diberikan juga kasihan gitu ya, terutama mereka yang tidak pernah bertanya. Ternyata yang menciptakan wajah kita berbeda itu adalah jiwa kita sendiri. Dan jiwa ini akan datang ke dunia ini dengan tubuh yang pas, dengan tanggung jawab yang akan diselesaikan oleh jiwa itu sendiri. Bahkan dilahirkan dari ayah yang ini, ibu yang ini, kakaknya yang ini, adiknya yang ini, calon pasangan hidupnya yang ini. Itu sudah pasti. Dan itu yang kemudian dalam bahasa agama sering disebut dengan takdir. Nah, dalam bahasa sains, takdir itu apa? Sebenarnya takdir itu adalah kumpulan data-data yang melekat dalam jiwa kita yang harus dipertanggungjawabkan dalam kehidupan kita. Jadi kita itu datang ke sini itu sudah membawa data. Dan hebatnya, data yang kita bawa itu bersesuaian dengan tempat di mana kita lahir. Ada nggak yang memilih ingin lahir di Cianjur? Saya sendiri tidak pernah memilih ingin lahir di Garut. Ada nggak yang hari ini menyesali kenapa ibu saya yang itu? Ada nggak yang menyesali kenapa ayah saya yang itu? Kenapa ayah saya bukan konglomerat
yang itu? Kok ayah saya yang ini? Pernah nggak ada pertanyaan itu? Kalau ada pertanyaan itu bagus itu, kembangkan terus, nanti akan ketemu jawabannya. Dan ternyata temuan saya, jiwa ini datang ke dunia ini akan bersesuaian dengan tanggung jawab yang akan ditanggung oleh dia. Dan jiwa ini sudah disediakan berbagai macam kebutuhan bagi perkembangan jiwa itu sendiri. Percaya nggak kalau jiwa itu dulunya suci? Percaya nggak kalau jiwa dulunya gagah? Percaya nggak kalau jiwa dulunya indah? Percaya nggak kalau jiwa dulunya luas? Percaya nggak kalau jiwa dulunya lembut? Yang itu kemudian termanifestasi ya dalam kata-kata yang sering disebut dengan nama-nama yang baik, yang sering disebut dengan Asmaul Husna. Percaya nggak kalau jiwa itu awalnya penyayang? Percaya? Percaya nggak kalau jiwa itu asalnya pengasih? Percaya? Oke. Nah sekarang kenapa jiwa itu kemudian kehilangan sifat-sifat aslinya? Dan untuk mengembalikan sifat asli jiwa, maka jiwa itu akan ditumbuhkan di lingkungan, di mana lingkungan itu kalau diterima seutuhnya oleh jiwa akan membuat jiwa kembali kepada identitas aslinya. Jadi kalau jiwa ini sekarang ya menjadi jiwa yang keras, maka jiwa ini akan ditumbuhkan dalam lingkungan yang akan membuat kekerasan jiwa itu sembuh sehingga jiwa menjadi lembut. Kira-kira jiwa yang keras ini akan berhadapan dengan jiwa yang lembut atau lebih keras? Jiwa ini akan berhadapan dengan situasi yang lebih lembut atau lebih keras daripada dirinya? Lebih keras. Jadi ketika kita dalam kehidupan ini kok saya dipasangkan dengan pasangan yang keras, anak-anak yang keras, lingkungan yang keras, itu kebutuhan bagi jiwa kita. Karena jiwa kita sedang dilembutkan. Kenapa ya saya kok di lingkungan saya banyak sekali orang-orang yang membenci saya? Karena itu kebutuhan bagi jiwa. Si jiwa ini ya sedang ditumbuhkan cinta kasihnya. Karena hanya bisa tumbuh cinta kasihnya lewat orang-orang yang membenci dia. Karena kalau dia itu menyayangi orang-orang yang sayang pada dia, enggak tumbuh. Tumbuhnya jiwa itu justru ketika dia dihadapkan pada situasi yang berlawanan. Untuk meningkatkan dan mengembalikan jiwa ke fitrahnya. Karena jiwanya tidak sabar, maka dihadapkan dengan orang-orang yang tidak sabar. Supaya apa? Supaya jiwa ini menjadi sabar kembali, maka dikembalikan. Itulah yang di Quran dikatakan, segala kebutuhan tentang dirimu sudah aku sediakan. Nah, muncul masalah baru. Masalahnya apa? Semua yang sudah disediakan untuk pertumbuhan jiwa ini oleh jiwa tidak diterima seutuhnya. Malah oleh jiwa ditolak mentah-mentah. Itu yang menyebabkan jiwa tidak naik kelas. Paham ya? Kan sudah saya ulang-ulang, belajar sabar harus sama orang yang tidak sabar. Belajar baik harus sama orang yang tidak baik. Betul nggak? Ya. Jadi untuk mengembalikan jiwa ke fitrahnya itu ternyata harus dihadapkan pada situasi yang berlawanan. Ketika seseorang itu penakut, maka dia
untuk menjadi pemberani harus dihadapkan pada situasi yang selalu menakutkan. Sampai suatu saat dia menjadi seorang pemberani. Apa sih berani itu? Kan berani itu melampaui rasa takut. Dan untuk melampaui rasa takut harus ada situasi yang menakutkan. Kalau dia bisa melampaui rasa takutnya, maka dia jadi pemberani. Percaya nggak kalau jiwa dulunya pemberani? Kenapa sekarang jiwa jadi penakut? Berarti jiwa perlu apa? Perlu situasi yang lebih menakutkan lagi sampai dia bisa melewati situasi itu dan dia akan menjadi pemberani. Jadi semua yang sedang dihadapi oleh kita saat ini di kehidupan ini, percaya sama saya, itu semua kebutuhan jiwa kita. Cuman banyak orang yang tidak sadar kalau itu adalah kebutuhan bagi jiwa. Makanya yang terjadi, karena kita tidak bisa menerima itu sebagai kebutuhan bagi perkembangan jiwa, maka kita menolaknya mentah-mentah. Apa yang terjadi? Jiwa tidak naik kelas. Paham ya sekarang? Kenapa jiwa kita tidak naik kelas? Apa penyebabnya? Satu kata? Penolakan. Itu. Hanya satu kata aja, penolakan yang menyebabkan kita nggak naik kelas. Berarti kalau ingin naik kelas, satu kata lagi, apa? Penerimaan. Cukup? Belum cukup. Harus ada dua kata lagi, tanpa syarat. Ulangi ya. Jadi kalau yang menyebabkan kita menderita adalah penolakan. Kalau ingin bebas dari penderitaan, ternyata harus ada tiga kata. Penerimaan tanpa syarat. Saya mau menerima, tapi saya mau meneruskan rumah tangga dengan kamu, tapi jadi harus penerimaan tanpa syarat. Itu yang disebut dengan sabar. Jadi sabar itu hanya akan terjadi kalau sudah sadar. Kenapa banyak orang yang tidak sabar? Karena dia belum sadar. Jadi sebetulnya sabar itu baru bisa dicapai kalau sudah sadar. Kapan seseorang bisa sadar? Kalau sudah eling. Kapan dia eling? Kalau sudah bangkit. Bangkit dari apa? Bangkit dari ketidaksadarannya. Maka dia harus dibangkitkan dulu dalam kehidupan ini dari ketidaksadarannya, baru jadi orang sadar, baru menjadi sabar. Paham sampai di sini? Oke. Tahu nggak cara memuliakan jiwa? Sudah tahu. Cara memuliakan jiwa berarti menerima semua kontradiksi yang sedang dihadapi sebagai kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh jiwa saat ini. Dan kalau kita bisa menerima semua kontradiksi tanpa syarat, berarti kita sedang memuliakan jiwa kita. Masih ingat ya pelajaran saya sebelumnya? Ada 3 cara kan menyucikan jiwa. 1, ayo yang pintar. Katanya sudah nonton YouTube. 1, berhenti serakah kepada apa yang kita ingin. Masa udah diulang-ulang. 2, berhenti menolak
semua yang tidak kita ingin. Yang ketiga, menghadirkan cahaya batin yang menyinari batin kita. Jadi kalau kita bisa melakukan yang tiga, ulangi. Satu apa? Belajar melepaskan atau belajar untuk menghentikan keserakahan kepada yang kita ingin. Udah bisa nggak belum? Kalau belum bisa, berarti jiwa kita tidak akan pernah bersih. Karena syarat untuk membersihkan jiwa adalah belajar untuk menghentikan keserakahan kepada yang kita ingin. Kan kalau kita punya keinginan, tercapai ini, pengen itu. Tercapai itu, pengen itu lagi. Tercapai itu, pengen itu. Kan gak ada habisnya. Yang habis itu umur. Keinginan tidak pernah habis. Nah, siapa yang bisa melepaskan diri dari keserakahan pada yang dia ingin, maka di situ dia sudah memasuki sepertiga dari kesucian jiwa. Yang kedua, dia belajar untuk menerima semua hal yang tidak dia ingin dalam kehidupannya apa adanya. Itu sepertiga lagi. Dan yang ketiganya adalah menghadirkan nutrisi bagi jiwa. Oke, jiwa itu aslinya materi apa cahaya? Cahaya. Kalau jiwa itu aslinya cahaya, berarti nutrisi bagi jiwa apa? Cahaya. Maka di Quran Allah mengatakan, ya, yahdillahu linurihi mayyasa. Aku akan menunjukkan pada cahayaku siapa yang aku kehendaki. Siapa akan dikehendaki oleh Allah? Yang punya kehendak. Yang punya kehendak untuk menggapai cahayanya. Nah, dalam bahasa hari ini saya beri judul cara menggapai hidangan langit. Ini baru masuk judul nih. Makanya ada ajaran leluhur kita yang sangat bagus. Ya, saya tidak akan menyebut ini dari tradisi mana, tapi saya sangat kagum dengan ajaran ini. Yang pertama, ya, ajaran ini mengatakan, sentuhlah matamu dengan lembut selembut bulu ayam. Ngerti apa tidak? Ulangi. Sentuhlah matamu dengan lembut selembut bulu ayam. Kalau ngerti nggak akan saya jelaskan. Ya gitu, bagus. Kalau nggak ngerti bilang belum. Ya, oke. Ini adalah ajaran kebahagiaan leluhur kita sebetulnya. Sentuhlah matamu dengan lembut selembut bulu ayam. Maksudnya, jadikan sudut pandangmu menjadi lembut. Dan kapan sudut pandang kita lembut? Saat kita memiliki pengetahuan yang luas. Karena orang yang luas, pengetahuannya pasti luas. Perlu contoh? Perlu contoh. Jadi orang yang sudah luas pengetahuannya, misalnya yang tadi, dia sadar bahwa jiwa datang ke dunia ini dalam rangka belajar. Meningkatkan kualitas jiwa supaya jiwa kembali ke fitrahnya. Dan untuk mengembalikan jiwa ke fitrahnya, disediakanlah berbagai macam kebutuhan jiwa. Apa yang disediakan di sini? Semua kontradiksi. Misalnya, ada yang tidak disukai enggak dari pasangan kita? Ada apa banyak? Nah, yang tidak disukai di pasangan kita itu sebetulnya itu adalah kebutuhan bagi jiwa. Memang jiwa kita di kehidupan yang sekarang butuh itu. Butuh ketidaksabaran, butuh kekerasan. Karena apa? Karena jiwa ini sedang dinaikkan untuk menjadi sabar dan lembut. Kalau kita punya sudut pandang seperti itu terhadap kehidupan, lembut enggak kehidupan kita?
Karena semua neraka yang dibangun oleh kita berasal dari kesalahan memandang sesuatu. Jadi yang disebut dengan neraka itu sebetulnya aslinya adalah gagal melihat sesuatu dengan sudut pandang yang positif. Orang yang selalu negatif pikirannya, jangankan yang negatif, yang positif pun bagi dia akan menjadi negatif. Clear sampai sini? Oke, jadi apa pesan pertama? Sentuhlah matamu dengan lembut, selembut bulu ayam. Coba, pernah nggak melihat orang yang tatapan matanya itu lembut? Belum bicara saja, dia sudah surti, ngerti kebutuhan kita. Pernah nggak lihat gitu? Pernah ya? Seneng nggak lihat ketemu orang seperti itu? Dedein. Betul nggak? Satu lagi, pernah nggak melihat orang yang matanya itu penuh curiga? Pernah nggak? Nah, yang penuh curiga ini karena dia itu sudut pandangnya terhadap orang jelek. Dan menganggap semua orang itu berbahaya bagi dirinya. Padahal yang paling berbahaya bagi dirinya adalah dirinya sendiri. Sehingga sudut pandangnya itu tidak lembut. Jadi sebetulnya pepatah yang pertama ini kalau diimplementasikan dalam hidup luar biasa. Karena orang yang bisa memandang segala sesuatu dengan lembut, maka disitulah sumber berkah akan mengalir. Coba orang yang penuh curiga, diajak bisnis langsung, bawa-bawa rek nipu ke saya. Bisa nggak dia punya perusahaan? Nggak akan punya. Diajak dagang, hoream, sieun rugi. Bakal jadi pedagang yang sukses enggak? Enggak. Diajak kaji, bisnis sesat. Coba. Nah, orang yang sudut pandangnya seperti itu, ajakan apapun pada dia tidak akan membuat dia jadi berubah. Jadi sentuhlah matamu dengan lembut, selembut bulu ayam, artinya perbaiki sudut pandangmu selembut-lembutnya sampai kau tidak lagi melihat di luar dirimu ada yang berbahaya. Karena yang berbahaya itu justru penolakan kita sendiri. Ya. Hari ini saya dapat pelajaran banyak. Pagi-pagi saya sudah dijemput oleh sahabat kita ke suatu tempat di sana yang bisa mengubah sampah jadi emas. Bagaimana rongsokan diubah menjadi emas? Tentu saja bukan rongsokan dicetak jadi emas. Rongsokannya diolah jadi uang. Uangnya bisa beli emas. Itu. Ya toh? Tepuk tangan dulu dong. Yang terpikir oleh saya, orang bisa punya perusahaan seperti ini itu karena sudut pandangnya sudah bagus. Dia matanya sudah lembut. Bayangkan ya, orang yang lembut itu sampah saja dirubah menjadi logam mulia. Makanya emas itu kan disebut logam mulia. Betul enggak? Kenapa pakai mulia? Karena mahal. Karena nilainya yang tinggi. Sesuatu yang nilainya rendah diubah menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Itu dilihat oleh orang yang sudut pandangnya positif. Kalau kira-kira kalau saya tes sekarang, mata kita sudah lembut belum? Sebenarnya saya malas nanya ini. Malas ya, karena saya sudah tahu sebetulnya. Cuman saya ingin tahu kejujurannya aja. Nah, lihat saya.
Sesuatu yang lembut itu cirinya sederhana. Tidak bisa dilukai. Tuh, coba pisau belati setajam apapun, kalau ditancapkan pada air, begitu diambil lagi, tidak berbekas. Jadi sesuatu yang lembut itu, apapun yang dilihat, tidak mengubah dirinya. Hampir tidak ada bekasnya. Bahkan disakiti orang berulang kali pun, gak ada bekasnya. Tetap aja dia sebagai penyayang. Dijatuhkan berulang kali oleh orang lain, tetap dia di posisi itu. Nah, berdasarkan kata-kata saya ini, kita kan bisa tahu selembut apa saya. Melihat sesuatu yang tidak disukai langsung marah. Melihat sesuatu yang tidak disukai langsung bereaksi. Berubah langsung diri kita, kepribadian kita, tepat saat melihat situasi di luar diri kita yang berbeda dengan keinginan kita. Itu artinya kita belum memiliki mata yang lembut. Nah, orang yang matanya belum lembut, jelas akibat yang paling besarnya, dia belum bisa senyum dengan matanya. Dan senyum dengan mata itu yang paling sulit, hadirin. Senyum dengan mulut itu masih gampang. Bisa diatur sesimetri mungkin. 2 senti ke kiri, 2 senti ke kanan. Itu senyum dengan mulut. Mulut itu masih bisa berpura-pura. Berpura-pura bahagia, berpura-pura menyenangkan, itu mulut. Tapi mata tidak bisa berbohong. Jadi harusnya sudah belajar spiritual bertahun-tahun, senyumnya itu sudah berubah, bukan hanya di mulut saja. Senyumnya itu sudah double, mulut plus mata. Coba lihat, orang yang ikhlas itu, senyum di mulutnya dengan senyum di matanya itu menguatkan. Pernah nggak lihat orang berpura-pura senyum? Jelek kan? Jelek. Bukan sekedar tidak simetri, energinya tuh nggak enak. Karena semua kepura-puraan tuh nggak enak. Nah, lihat saya. Bermula dari kelembutan mata. Nah, kelembutan mata nanti akan masuk ke kelembutan hati. Yang sudah lembut segalanya, sulit untuk terluka. Ya, yang masih konflik, parasea kene, resep kasih ye, tersep kasih itu, masih ada masalah. Artinya belum kemana-mana tuh belajar spiritual. Paham ya? 2, ini ajaran leluhur yang kedua. Lampaui langit, lihatlah langit melampaui awan. Lihatlah langit melampaui awan. Perlu saya jelaskan apa tidak? Sekali-kali nggak perlu gitu. Ngerjain orang tuh seneng. Lihatlah langit melampaui awan. Perhatikan, sekarang bisa nggak kita melihat langit sekarang? Bisa? Sekarang nih, coba lihat keluar. Agak sulit ya. Kenapa? Karena awannya menutupi langit. Tapi pesannya tadi, lihatlah langit melampaui awan. Kan kalau ada awan, gak kelihatan dong langit. Gimana caranya kita bisa melihat langit ketika ada awan? 1, sadar bahwa yang sedang saya lihat ini bukan langit, awan. Langit ada di belakang awan. Sukses gak melihat langit? Sukses. Bukan secara fisik begini. Sudut pandang kita yang diubah.
Yang saya lihat sekarang bukan langit. Yang saya lihat sekarang adalah awan. Langit ada di belakang awan. Awan cuma dua, ada awan putih, ada awan yang hitam. Tapi langit cuma satu, langit biru. Betul nggak? Oke. Jadi ketika melihat sesuatu, sadar bahwa kita bukan awan, tapi kita adalah langit. Awan cuma dua kan? Putih dan hitam. Yang suka putih hitam, hitam putih, benar salah, baik buruk, siapa? Siapa? Diri sendiri. Jawabnya gak jelas. Yang suka benar salah, baik buruk, hitam putih, siapa? Pikiranmu. Kabut, sengajakah engkau mewakili pikiranku? Jadi kabut itu adalah gambaran tentang pikiran. Makanya kabut cuma dua, kalau enggak putih, hitam. Itu kabut. Jadi kabut itu sebetulnya gambaran dari pikiran. Kan pikiran kita yang suka hitam putih, benar salah, baik buruk. Kalau kita bisa melampaui dualitas itu, berarti kita sudah bertemu dengan diri sejati kita. Itulah kita sudah sampai ke langit dan kita sudah melampaui awan-awan. Kira-kira sudah melampaui belum? Ya, dari dulu kalau ditanya OTW. Masih mending OTW-nya on the way. Iya mah. Oh, tungguan we. Makanya kita nggak maju-maju, ya. Belajar nggak maju-maju, karena kita belajar tidak fokus. Oke. Jadi kembali lagi ke topik ini. Hari ini kita bicara cara menggapai hidangan langit. Yuk kita kembali. Jiwa kita ini adalah nur. Tubuh kita ini adalah material, materi. Tubuh kita ini tersusun oleh material yang berasal dari bumi. Betul? Makanya tubuh ini dengan bumi kita yang diinjak-injak ini sama. Unsur-unsur pembentuknya sama. Unsur yang membentuk bumi dengan unsur yang membentuk tubuh ini sama. Unsur yang membentuk tubuh saya dengan unsur yang membentuk daun yang ada di sana itu sama. Karena ini materi, maka kebutuhannya juga cuma materi. Nah, sekarang jiwa kita itu adalah nur. Jiwa kita adalah cahaya. Otomatis jiwa kita makanannya bukan materi. Jadi jiwa kita makanannya apa? Cahaya. Makanya ya, jiwa ini harus bisa cara menggapai cahaya. Makanya cahaya yang digapai jiwa sering disebut dengan hidangan dari langit. Makanya ada satu doa di Quran, bagus sekali doanya. Ini doanya. Ya, kelihatan dari belakang? Ini doa, ya. Jadi doanya adalah, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan orang-orang yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kami, ya, tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah rezeki, beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Jadi kalau menurut ayat ini, rezeki itu ada dua. Ada rezeki lahir, rezeki batin. Nah, sekarang timbul lagi pertanyaan. Rezeki mana yang selama ini kita upayakan habis-habisan? Rezeki lahir apa batin?
Nah, rezeki lahir, ngaku. Nah, rezeki lahir buat siapa? Buat tubuh, hanya buat lahir. Ya. Nah, kita lupa bahwa diri kita itu bukan hanya tubuh, tapi dalam diri kita ada yang namanya jiwa. Jiwa ini ya makanannya bukan rezeki lahir, tapi jiwa ini makanannya adalah rezeki batin. Nah, rezeki batin wujudnya adalah cahaya. Maka Allah mengatakan Allahu nurun. Allah adalah cahaya. Allah yang mengatakan gitu di Quran surat An-Nur ayat 35. Jadi rezeki batin kita yang paling utama adalah Allah itu sendiri. Makanya orang-orang yang sudah tahu dan kenal kepada Allah, dia sudah mencapai puncaknya rezeki. Jadi puncaknya rezeki bukan seberapa banyak rezeki material yang kita kumpulkan. Itu baru rezeki yang bersifat lahir. Dan itu rezeki tidak akan kita bawa. Malah justru rezeki itu akan kita bawa yang dibagikan oleh kita. Tapi rezeki batin itu yang akan dibawa. Kan itu kan menjadi jalan pulang kita. Pertanyaannya, seberapa serius kita mencari rezeki batin? Seberapa serius? Itu masalah kita. Kalau untuk urusan uang, huhujanan, papanasan, betul nggak? Sehebat apapun bahaya yang dihadapi, kalau untuk rezeki lahir, wah luar biasa. Tapi untuk rezeki batin, ya, saya sangat kagum ya. Ada orang dari Kanada datang ke Bandung, saya tanya, apa tujuan Anda dari Kanada ke Bandung? Hanya satu, saya ingin tahu jati diri saya, hanya itu saja. Ada agenda lain gak Anda di Bandung? Misalkan mau jalan-jalan, mau shopping? Gak, kami lebih bagus tidur di hotel saja. Jadi gak kemana-mana itu sampai sekarang. Bayangkan ya, saya mau bertanya. Kalau Bapak Ibu tinggal di Kanada nih, tahu Kanada? Oh iya, saya salah ternyata saya ngomong ya. Iya. Kanada itu di belahan benua lain, ya, di Amerika. Jujur ya, kalau Bapak Ibu posisi di Kanada, kira-kira kalau disuruh ngaji ke Bandung, bakal nyampe nggak? Ini pertanyaan nggak perlu dijawab. Sebetulnya maksud saya, kalau saya di posisi mereka, kan harus mengeluarkan uang, harus naik pesawat. Di angkasanya bukan sebentar itu, 18 jam sampai 24 jam. Belum lagi transitnya beberapa kali, betul? Tapi karena dia tahu betapa berharganya namanya rezeki batin itu, dia ingin memberikan hidangan bagi jiwanya. Bayangkan, mereka datang ke Bandung. Bahkan mohon izin, yang satu telinganya sudah tidak mendengar, yang satu matanya sudah tidak melihat. Begitu luar biasa, makanya saya hargai. Saya sampai menyediakan waktu seharian untuk melayani mereka. Seorang pencari itu seperti itu. Jadi kalau dari Cianjur ke Bandung, apalagi dari Kopo ke Bandung, dari Lewi Gajah ke Cimahi, aduh. Itu karma baikmu itu. Karma baikmu. Ya. Mencari sesuatu yang luar biasa, jaraknya pendek, itu karma baik.
Tapi sebegitu besarnya karma baik kita, ternyata tidak banyak juga orang yang tergerak untuk mengambil hidangan ini. Luar biasa. Jadi kembali lagi, hidangan ada dua ya. Hidangan lahir itu yang kita upayakan setiap saat, setiap hari. Yang kedua hidangan batin. Berapa banyak di semesta ini orang yang peduli bahwa dalam dirinya ada jiwa yang memerlukan hidangan batin, yang memerlukan al-maidah dari langit ruhaninya. Makanya ini doa dilantunkan pertama kali oleh Nabi Isa alaihissalam. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takuluna id. Ya Allah, turunkan hidangan dari langitmu. Yang turunnya hidangan itu merupakan hari raya bagiku. Ini lantunan doa yang hanya bisa diucapkan oleh orang-orang yang punya kerinduan ke kampung asalnya. Oleh orang-orang yang tahu purwadaksinya. Oleh orang-orang yang tahu kulitnya. Karena ada istilah tuh, ya, kacang suka lupa kulit. Mana tadi ada kacang? Minta dong. Buat sini. Sama gelas ada airnya. Udah sedikit aja, kenapa dipilih-pilih? Saya bukan mau makan kacang. Ini kacang. Coba minta gelas aqua tuh. Lobangi atasnya. Dibuka. Ini kacang masih ada kulitnya nih. Dah, nggak usah bagus-bagus. Taruh situ. Makasih ya. Situ depan biar kelihatan. Sini. Ini kacang ya, ada kulitnya. Coba tuh. Sekarang coba saya ambil kacangnya. Tadi waktu dia ada kulitnya tidak pernah ke bawah, tidak tenggelam, betul nggak? Waktu ada kulitnya dia di atas saja. Masih ingat ya tadi ya? Tapi begitu saya buka kacangnya udah nggak ada kulitnya, begitu dimasukkan sini tenggelam dulu, set, untung lagi naik lagi. Seperti itu kehidupan. Jadi kalau yang namanya kacang lupa kulit itu adalah manusia yang lupa asalnya. Makanya manusia yang lupa asalnya berarti melupakan asalnya. Apa yang terjadi? Begitu nyampe di sini tenggelam dulu. Walaupun tadi tidak lama ya. Mana satu lagi? Oh iya. Tadi waktu saya masukkan ke sini tenggelam dulu tuh. Baru naik lagi. Seperti itu kita di dunia ini. Banyak yang tenggelam dalam kehidupan ini karena apa? Melupakan asalnya. Ngerti praktek saya tadi? Ya. Atau sekali lagi. Ini waktu masih ada kulitnya. Tidak tenggelam langsung, tidak tenggelam. Dia mengapung aja di permukaan. Tapi begitu dibuka kulitnya, tenggelam dulu walaupun akhirnya ke permukaan. Seperti itu kita itu. Jadi ketika orang itu melupakan jati dirinya, melupakan kampung asalnya, tidak tahu dari mana dia berasal, begitu masuk ke dunia ini tenggelam, tenggelam. Untung aja ketemu dengan orang-orang yang menyadarkan, lalu dia bisa ke permukaan lagi seperti yang tadi. Jujur ya, jujur. Kira-kira sekarang kita sudah di permukaan atau masih tenggelam? Saya khawatir kalian masih tenggelam, belum muncul lagi ke permukaan. Nah kalau sudah muncul ke permukaan lagi, berarti dia sudah
Ingat lagi pada kulitnya, ingat lagi asalnya. Yakin ya, semua orang-orang yang sudah kenal jati dirinya, saya pastikan hidupnya di permukaan, tidak akan di bawah. Makanya kata Imam Al-Ghazali, makrifat itu mengubah mutiara, mengubah debu menjadi mutiara, mengubah hamba sahaya ke tingkat raja-raja. Begitu seseorang sudah mencapai yang namanya ma'rifatullah, maka dia itu sudah bukan debu lagi, dia jadi mutiara. Dia sudah bukan lagi hamba sahaya, dia naik ke tingkat raja-raja. Itu derajatnya orang ma'rifat. Kenapa? Karena nutrisinya itu sudah terpenuhi dua-duanya. Lahir batinnya sudah terpenuhi. Gitu. Nah, orang yang nutrisinya cuma lahirnya saja, batinnya tidak pernah dikasih nutrisi, ya tenggelam. Paham ya? Oke. Masih banyak gak manusia yang lupa asalnya? Jadi kacang lupa kulit itu artinya menggambarkan orang-orang yang lupa asalnya. Kalau lupa asal kira-kira bisa pulang gak saat dia mati? Gak akan bisa. Oke. Jadi tugas kita sekarang ini harus apa? Harus mengembalikan jiwa kita ke fitrahnya. Itu yang namanya id. Nah, fitri, apa fitri? Fitri dikata iftar. Iftar itu artinya berbuka. Nah, untuk kembali ke fitrahnya, maka kita harus berbuka. Apa yang harus dibuka? Yang dibuka itu adalah tirai yang menutupi pandangan kita, kabut. Sehingga matahari ruhani dalam diri kita tidak kelihatan. Nah, makanya kita harus kembali ya ke jati diri. Gimana caranya? Harus berbuka. Biasanya kalau orang berbuka kalau apa? Kalau saum. Betul nggak? Makanya saum itu harus berbuka. Ketika berbuka namanya takjil. Jadi takjil itu artinya segera. Takjil itu artinya segera. Jadi takjil itu artinya segeralah kamu berbuka. Jangan dinanti-nanti. Karena apa? Kalau tidak segera berbuka, maka kamu tidak tahu jati diri. Kalau kamu tidak tahu jati diri, kamu tidak tahu kampung asal, berarti kamu dalam kehidupan sekarang masih tenggelam. Nah, kalau masih tenggelam dalam kehidupan, itu berbahaya sekali. Itulah yang disebut dengan penderitaan. Makanya ayatnya jelas ya, di Quran surat Al-Fat, ya, surat Al-Fat, ya. Al-Fat itu artinya keterbukaan. Ayat yang pertama, ya inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya aku telah memberikan keterbukaan kepadamu, keterbukaan yang nyata. Jadi keterbukaan itu harus nyata. Ya, mubin itu nyata. Jadi keterbukaan itu harus nyata. Coba, bisa nggak membedakan keterbukaan yang nyata dengan yang tidak nyata? Bisa? Kalau bisa, nggak akan saya kasih contoh. Bisa nggak membedakan keterbukaan yang nyata dengan yang tidak nyata? Bisa apa tidak? Kalau nggak bisa, saya kasih contoh. Nih, coba tutup matanya semua. Bisa nggak sekarang pikiran memikirkan sesuatu? Bisa? Memikirkan uang? Bisa? Memikirkan rumah yang bagus? Bisa? Memikirkan usaha lancar? Bisa? Bisa. Memikirkan pepes ikan? Bisa? Memikirkan goreng jengkol? Bisa. Sudah, buka matanya. Itu yang tadi melihat jengkol dengan pikiran kan? Melihat rumah bagus dengan pikiran kan? Nyata apa tidak? Tidak.
Sekarang lihat saya semuanya. Nyata nggak saya ada di depan? Nyata. Itu namanya melihat sesuatu dengan nyata. Jadi melihat sesuatu dengan nyata itu harus nyata. Harus menggunakan alat penglihatan yang nyata. Kalau tadi melihat sesuatu dengan pikiran. Nah, banyak gak orang yang menjelaskan Tuhan? Dia melihat Tuhan dengan apa? Dengan pikiran. Nyata apa tidak nyata? Tidak nyata. Tuhan bisa gak dijelaskan? Dia itu adalah yang tak terjelaskan. Bagaimana bisa dijelaskan? Dia mencoba menjelaskan Tuhan dengan pikirannya. Maka dia melihat Tuhan dengan pikiran. Itu yang gak nyampe-nyampe. Makanya ayatnya jelas. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya aku telah memberikan keterbukaan kepadamu dengan keterbukaan yang nyata. Jadi kita itu harus bisa melihat dia nyata, senyata-nyatanya. Oke. Pada saat mata kita ditutup tadi, melihat dengan pikiran. Kenapa harus melihat dengan pikiran? Karena mata tertutup. Jadi terpaksa melihat dengan pikiran. Kalau nyata, mata terbuka, tidak usah meminta bantuan pada pikiran. Oleh karena itu, mana yang bagus? Pengetahuan tentang Tuhan atau Tuhan? Kalau gitu saya tanya lagi, selama ini kita berbicara pengetahuan tentang Tuhan atau Tuhan? Pengetahuan tentang Tuhan tidak nyata. Itu persepsi manusia. Paham ya? Nah kalau gitu saya tanya lagi, mau nyata atau mau hayalan? Yang nyata itu yang dapat disaksikan. Itulah pentingnya kita mengalami keterbukaan yang nyata. Indah enggak? Oke. Nah, siapapun yang telah mengalami keterbukaan yang nyata, ini kata Allah. 1, liyaghfirolakallah ma taqaddama min dzambik wa maka dia akan dibebaskan dari dosa yang lalu, bahkan dosa yang akan datang. Hebat ya. Tapi harus nyata keterbukaannya, bukan keterbukaan persepsi, bukan keterbukaan pengetahuan, bukan keterbukaan pikiran, tapi keterbukaan yang nyata, mubin. Setelah kita menyaksikan dia sebagaimana dia adanya, bisa menjelaskan dia? Gak bisa lagi. Makanya puncaknya pengetahuan adalah diam. Makanya orang yang tahu itu diam. Yang berbicara itu kayak saya begini, itu tandanya belum tahu. Karena orang yang tahu itu diam. Kayak kalian diam aja dari tadi. Ini kayaknya kurang konsumsi ini. Kalau yang laki-laki diam dari tadi. Laki-laki itu diam bagusnya ketika ada permintaan dari perempuan. Makanya ada peribahasa, diam itu emas. Artinya kalau perempuan minta emas, diam saja. Paham ya? Oke, lanjut ya. Cukup sampai di situ? Enggak. Begitu keterbukaan ini, keterbukaan yang nyata, bukan keterbukaan persepsi. Bukan keterbukaan interpretasi, bukan keterbukaan proyeksi.
Semua keterbukaan pikiran itu semua keterbukaan persepsi. Jadi kalau ada orang yang menjelaskan Allah dengan pikirannya, yang dijelaskan jelas bukan Allah. Yang dijelaskan adalah persepsi dia tentang Allah. Semakin dijelaskan semakin jauh dari kenyataan. Makanya orang-orang yang bijaksana tidak mau lagi mencari penjelasan tentang dia, tapi dia ingin langsung menyaksikan dia sebagaimana dia adanya. Nah, keuntungan berikutnya ya, wa yutimma nikmatahu alaika, akan disempurnakan nikmatnya. Jadi banyak sekali ya dampaknya. Pertama ya, seseorang yang mengalami keterbukaan yang nyata, satu, diampunkan dosa yang lalu bahkan yang akan datang. Dua, disempurnakan nikmat. Siapa sih orang yang tidak mau disempurnakan nikmatnya? Semua pasti ingin, bukan? Ya. Makanya keterbukaannya jangan keterbukaan persepsi, jangan keterbukaan pikiran, harus keterbukaan yang nyata, senyata-nyatanya. Nah, selanjutnya ya, wayah dia syiratal mustaqim. Dia akan ditunjukkan ke jalan syiratal mustaqim. Syiratal mustaqim itu jelas, rambut dibelah 7. Semakin asik dia di jalan itu. Asik gak? Asik kalau yang tahu. Jadi banyak keunggulannya. Satu, diampunkan dosa, disempurnakan nikmat, ditunjukkan jalan Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim itu adalah jalannya orang-orang yang dapat nikmat. Jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Gak luar biasa itu. Yang keempat, ya, wayan surukallahu nasron aziza, dia akan diberi pertolongan yang besar. Hati-hati ya, pertolongan itu bukan sesuatu yang datang kepada kita sesuai dengan keinginan kita. Siapa yang sudah bisa menjawab pertolongan Allah yang sebenarnya? Acungkan tangan boleh. Kaitannya dengan penjelasan saya tadi. Masih ingat? Jiwa datang ke sini. Masih ingat? Sudah disertai dengan kebutuhan jiwa untuk mengembalikan jiwa ke aslinya jiwa. Jadi pertolongan Allah yang sebenarnya adalah semua realitas kehidupan yang kita jalani saat ini. Kalau begitu suami yang marah-marah pertolongan Allah? Jawab dong. Kalau begitu istri yang cerewet pertolongan Allah? Ya Allah. Jadi selama ini keliru mengartikan pertolongan Allah. Karena pertolongan Allah itu ya yang dimaksud oleh kita adalah saat kita ingin sesuatu datang. Betul nggak? Ketika menginginkan sesuatu tidak datang, dianggap Allah tidak menolong. Padahal datang Allah menolong, tidak datang juga Allah menolong. Karena itu kebutuhanmu. Itu yang disebut dengan wayan surakallahu nasran aziza. Itu yang disebut dengan pertolongan yang amat gagah. Mau hajatan hujan, duh Allah nggak nolong. Padahal hujan Allah nolong, tidak hujan Allah nolong. Semua realitas yang terjadi itu pertolongan Allah. Cuman sayang karena kita masih kotor, melekat pada yang kita inginkan, menolak pada yang tidak diinginkan, maka yang tidak diinginkan ditolak jauh-jauh, yang diinginkan digenggam erat-erat. Itulah yang menyebabkan jiwa kita jadi kotor.
Setelah dapat penjelasan dari saya, oh ternyata suami saya yang unik ini pertolongan Allah bagi saya. Kenapa saya tidak melihat dia pertolongan Allah? Karena selama ini kita menolaknya. Seakan-akan dia hadir bukan untuk memenuhi kebutuhan jiwa kita. Yuk lihat saya semuanya. Jadi apa sesungguhnya yang dibutuhkan jiwa kita hari ini? Apa sesungguhnya? Acungkan tangan dong. Apa yang dibutuhkan jiwa kita hari ini, saat ini? Apa? Apa? Mengembalikan jiwa ke fitrah aslinya jiwa. Supaya semua kondisi-kondisi kotor pada jiwa lepas dari jiwa. Sehingga ketika itu sudah lepas, jiwa itu menjadi ringan dan siap kembali kepada Sang Maha Jiwa. Itu yang dibutuhkan oleh jiwa kita hari ini. Kan sudah saya jelaskan, jiwa yang tidak sabar perlu siapa? Perlu yang tidak sabar. Dihadirkan anak yang tidak sabar, pasangan yang tidak sabar, tetangga yang tidak sabar. Apakah selama ini kita melihat itu pertolongan Allah? Itulah karena selama ini kita belajarnya tidak berkesadaran. Jujur ya, ada yang pernah bisnis bangkrut. Apakah itu pertolongan Allah? Keren. Ada yang bisnisnya sukses. Apakah itu pertolongan Allah? Oh, ternyata semua realitas kehidupan ini, baik yang saya ingini maupun yang tidak saya ingini, itu yang disebut dengan wayan surokallahu nasron aziza. Itulah pertolongan Allah yang amat besar. Nah, pertanyaannya, kenapa kesadaran kita selama ini tidak sampai di sini? Kenapa? Jawabannya sederhana. Karena kita belum mengalami keterbukaan yang nyata. Keterbukaan kita hanya bersebatas persepsi, pikiran, baca buku, baca kitab. Lalu otak kita terus-menerus dicekoki berbagai macam pengetahuan, yang pengetahuan itu menjauhkan kita dari realitas. Makanya tidak perlu menjadi orang yang banyak pengetahuan, jadi orang yang sadar saja. Syukur kalau sadar dan banyak pengetahuan. Yang tepuk tangan paling kencang itu karena nggak mau belajar sebetulnya. Udah nggak mau belajar merasa sadar lagi. Jadi yang bagus tentu saja yang sadar dan banyak pengetahuan. Oleh karena itu, ya, ketika kita memperbanyak pengetahuan, tapi kesadaran kita semakin tumpul, itu sangat berbahaya. Kita akan terjebak menjadi orang yang tidak tahu, tetapi kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Lalu kita akan memposisikan diri seakan-akan sebagai orang yang tahu. Padahal kita tidak tahu. Cuma kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Ngerti sekarang pertolongan? Ya. Jadi ketika seseorang mengalami keterbukaan yang nyata, satu, diampunkan dosa yang lalu dan yang akan datang. Kenapa diampunkan dosa? Karena udah kembali. Begitu dia kembali ke fitrahnya, terus apa lagi? Dia sudah menjadi jati dirinya kok. Ibarat sungai sudah kembali, ibarat tetes air yang sudah kembali ke samudra. Dia sudah bukan tetes lagi, dia sudah jadi samudra. Yang kedua, nikmatnya disempurnakan. Yang ketiga, selalu akan dibimbing ke jalan Shiratal Mustaqim. Nikmat terus, dapat nikmat terus. Yang keempat, dapat pertolongan yang besar. Jadi selama ini kita menganggap pertolongan Allah itu apa yang kita inginkan datang. Itu kan?
Itu kira-kira salah apa keliru kalau suruh milih? Salah apa keliru? Coba pilih dari dua pilihan itu. Salah apa keliru? Nah itu. Itu yang membuat kita kemudian membuat bahasa dikabul dan tidak dikabul. Kalau dikabul artinya Allah baik sama saya. Tidak dikabul, Allah tidak baik sama saya. Emang Allah punya sifat seperti itu? Memang Allah itu kadang baik, kadang tidak baik? Nah, selama ini Allah saja oleh kita diposisikan seperti itu. Kalau Allah baik sekali ya sama tetangga saya, rezekinya banyak. Kok Allah tidak baik sekali sama saya, rezekinya seret. Kan gitu? Karena yang disebut baik itu kalau Allah mengikuti keinginan kita. Itu yang harus dibersihkan dari pikiran kita. Nah, setelah kita bisa melihat semua adalah pertolongan Allah, sudah bisa melihat sekarang? Sudah bisa melihat sekarang? Semua pertolongan Allah? Yes. Yang diinginkan pertolongan Allah? Yang tidak diinginkan terjadi pertolongan Allah? Benar? Berikutnya. Walladzi anzala sakinah. Masuklah kita kepada gerbang yang namanya sakinah. Jadi kedamaian itu yang namanya sakinah itu kedamaian. Kita damai kalau kita sudah bisa melihat semua hal yang terjadi dalam hidup kita adalah pertolongannya. Di balik semua itu ada pesannya. Oleh karena itu maka tugas kita adalah mengambil pesannya. Yuk sekarang kita ambil pesannya. Apa sih pesan Allah terhadap pasangan kita yang tidak sabar? Sudah tahu? Sudah tahu pesannya sekarang? Supaya kita jadi orang sabar. Good. Apa sih pesan Allah ketika kita harus kehilangan sesuatu yang disebut milik kita? Apa pesan? Ya? Pesannya adalah kenapa kamu harus merasa kehilangan? Kan semuanya punya Allah. Kita ini sering aneh, merasa kehilangan sesuatu yang sesungguhnya bukan milik kita. Itu sedang dilatih ya, perasaan memilikinya oleh Allah supaya dilepaskan. Ini saya kasih tahu ya. Rasa memiliki kita semakin kuat pada harta akan semakin banyak yang hilang. Dan lihat orang-orang yang rasa memiliki hartanya sudah berkurang, walaupun dia itu banyak, semakin berlimpah hartanya. Jadi ternyata selama ini kita salah memandang kehidupan. Betul nggak? Salah. Kalau suami baik sekali menuruti keinginan pasangannya, dianggap itu pertolongan Allah. Begitu suami tidak ngikutin keinginannya, dianggap musibah. Betul nggak? Udah. Siapa yang suka ngasih judul musibah berkah siapa? Siapa itu? Saya yang bagian mana? Itu adalah saya bagian pikiran. Saya yang masih dikendalikan oleh pikiran. Jadi ngerti sekarang sakinah? Ngerti ya? Ngerti? Sakinah itu artinya sudah mencapai titik mati. Sudah tidak terpengaruh lagi oleh yang diinginkan atau yang tidak diinginkan. Sudah datar. Bapak Ibu sudah datar belum? Kalau lewat jalan yang lemes, datar gitu, enak gak? Coba lewat jalan yang seneng mana? Jalan yang gini atau yang datar?
Nah itu. Jadi ngerti sekarang untuk mencapai sakinah itu caranya. Lihatlah semua hal yang ada di semesta ini adalah pertolongan Allah. Kalau gitu sakit perut pertolongan Allah bukan? Gimana cara menangkap pesannya? Begitu perut sakit, berarti tubuh ini sedang bicara. Apa kata tubuh? Ada yang salah dengan yang kamu lakukan. Kan gitu? Jadi pesannya adalah rubah cara makanmu. Kan gitu? Kalau perut besar, pertolongan Allah bukan? Pertolongan. Apa pesannya? Pesannya? Ya. Tubuh sedang ngasih tahu. Tolong dong, makanya pakai rumus gitu. Ya, rumusnya 3J. J itu J yang pertama jadwalnya. J yang kedua jumlahnya. J yang ketiga jenisnya. Kalau itu dipenuhi, saya kira jadi nggak ada yang buruk. Makanya saya tidak pernah usil sama yang perutnya besar. Sepanjang bisa mengambil pesan, nggak masalah, nggak masalah kok, nggak masalah. Jadi ternyata ya kegelapan itulah yang mengantarkan seseorang mendapatkan terang. Bisa jadi kesalahan yang melahirkan kebenaran. Betul nggak? Itu. Makanya orang yang berkesadaran gak pernah usil. Semua yang terjadi ya sudah, sepanjang bisa menangkap pesannya. Karena apa? Pada akhirnya semua kegelapan akan berevolusi menjadi cahaya. Pada akhirnya. Nah cuma untuk mencapai cahayanya ada yang cepat, ada yang lambat. Yang cepat yang bisa menangkap pesan, yang lambat itu karena berbagai peristiwa terjadi tapi tidak bisa mengambil pesannya apa. Lebih cepat bisa mengambil pesannya, lebih cepat kita bangkit. Betul? Itu. Saya kemarin ngobrol dengan Pak Tulus ya, Pak Tulus yang punya pendopo yang megah ini. Pak Tulus bicara dengan saya begini. Saya itu katanya kalau membangun sesuatu kok uang tuh selalu ada. Tapi kalau berhenti membangun, misalkan saya mau stop berhenti membangun biar saya bisa nabung. Gak bisa nabung juga. Gitu. Nah lalu saya bilang sama Pak Tulus, itulah namanya hukum tarik menarik. Kalau kita membangun, kan ada tanggung jawab di sini, betul nggak? Tiap hari Sabtu harus ada uang buat gajian, betul nggak? Tiap hari harus ada uang buat bayar material. Dengan begitu, maka pikiran kita yang telah menariknya, maka uang datang terus. Makanya jangan berhenti berkarya. Lalu saya bilang, itu persis yang saya alami. Makanya saya kalau pergi ke tempat di mana sedang membangun tuh senang. Kan ada orang yang mikir begini. Kok membangun terus kapan istirahatnya? Lah kalau mau istirahat ya mati aja. Tugas kita datang ke semesta ini kan untuk membangun. Memayu hayuning bawono. Ikut mempercantik semesta yang sudah cantik ini. Makanya tidak perlu istirahat. Bagi orang yang berkesadaran justru saat dia berkarya itu istirahatnya dia. Karena orang yang berkesadaran membangun itu gak capek. Kan dia puas menghasilkan sebuah karya. Dan ketika karya dinikmati orang lain menikmati karyanya, dia bahagia. Orang lain bahagia, kan dia jadi bahagia. Bahagianya itu di situ. Makanya gak usah takut. Gak usah takut. Silahkan, mau melakukan apa, lakukan. Ilmunya cuma 3. Nah ini agak mahal, harus bayar ini. Ilmunya ada 3. 1, catat ya. Mulailah dari tempat kamu berada. Yang kedua,
Gunakan apa yang kamu miliki saat itu. Yang ketiga, lakukan yang bisa kamu lakukan. Jadi kalau kita ingin melakukan perubahan, mulailah dari tempat kamu berada. Sudah, gak usah dipikirkan. Saya hari ini orang jahat, gak apa-apa. Orang jahat punya masa depan. Karena orang suci hari ini pun kan pernah punya masa lalu. Jadi kenapa kita takut? Mulailah dari mana kamu berada. Yang saya maksud berada bukan sekedar tempat. Kondisi mentalmu, kondisi pikiranmu, kondisi hidupmu, mulailah dari situ. Dari situ mulai. Jangan menunggu memulai untuk sempurna. Mulai dari mana kamu berada. Yang kedua, ilmu yang kedua. Gunakan apa yang kau miliki. Masa kita tidak punya apa-apa? Ada yang berani mengatakan tidak punya apa-apa? Punya nafas nggak sekarang? Tangannya bisa digerakkan? Kaki bisa digerakkan? Mata bisa melihat? Otak mikir? Masih bisa ngunyah makanan? Masih bisa mengeluarkan kotoran makanan? Hebat itu. Berarti ada yang kita miliki? Gunakan apa yang kau miliki. Berarti kalau begitu, saat ini kita bisa berbuat baik dengan yang kita miliki? Bisa. Bisa mengantarkan orang yang susah berdiri? Bisa mengantarkan orang ke toilet? Subhanallah. Dan yang ketiga, lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Siapa yang hafal? Yang pertama, mulailah dari mana kamu berada. 2, gunakan apa yang kau miliki. 3, lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Perubahan akan terjadi. Percaya sama saya. Semua orang besar mulainya dari situ. Hari ini saya cuma punya HP, terus masih bisa mencet itu HP, masih bisa mencet YouTube gitu, TikTok, mulai aja dari situ. Perubahan akan terjadi. Nah kita ini kan selama ini membayangkan perubahan itu harus sempurna dulu segalanya. Padahal rumusnya 3 aja. Ulangi, 1, mulailah dari mana kamu berada. 2, gunakan apa yang kau miliki. 3, lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Kapan? Sekarang. Gak usah menunggu nanti. Berkah akan datang. Karena Pak, setiap kebaikan yang kita lakukan akan berbuah kebaikan. Apapun itu. Sekecil apapun itu. Nah, ternyata semua yang bersifat materi ini bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan materi. Ternyata materi ini pun sebetulnya bisa memuliakan jiwa kita. Jadi satu, cara memulihkan jiwa tadi, berilah jiwa dengan nutrisi. Nutrisinya, nutrisi jiwa. Yang kedua, untuk memuliakan jiwa, ternyata materi pun bisa memuliakan jiwa. Kapan? Kalau materi digunakan untuk membuat orang lain bahagia. Karena saat kita menggunakan materi untuk membuat orang lain bahagia, maka jiwa kita pun akan bahagia. Disitulah hidangan langit tidak akan terduga datangnya luar biasa. Nih saya kasih tahu ya, hidangan langit ini sebetulnya tidak usah menunggu meditasi, tidak usah menunggu tafakur, tidak usah menunggu sholat khusyuk. Setiap saat hidangan langit itu bisa datang. Setiap saat. Makanya orang yang berkesadaran Idul Fitrinya setiap saat.
Bukan setahun sekali Idul Fitri. Udah setahun sekali cuman makan besar, cuman masak-masak, itu semua hidangan dari bumi. Betul nggak? Orang yang berkesadaran bisa mendapatkan hidangan langitnya setiap saat. Yuk sekarang kita bikin Allah tersenyum. Pernah lihat Allah tersenyum? Yang belum lihat Allah tersenyum, acungkan tangan. Yang belum pernah lihat Allah tersenyum, acungkan tangan. Nggak usah malu-malu. Ada? Gampang. Ada duit nggak sekarang di saku? Ada? Betul? Ini untuk yang belum lihat Allah tersenyum. Acungkan tangan dulu. Yang belum lihat Allah tersenyum. Oh, semuanya udah bisa melihat Allah tersenyum ya? Ya udah, berarti salah sasaran saya nanyanya. Atau kalau gitu pertanyaan diubah. Ingin melihat Allah tersenyum lagi? Ya? Bahagiakan orang di sekitar kita. Bahagiakan. Ketika dibahagiakan mereka tersenyum. Itulah kita sudah membuat Allah tersenyum. Jadi kuliah kita hari ini tidak panjang, sederhana aja. Yang paling penting sekarang kita tahu bahwa semua realitas kehidupan adalah pertolongan Allah. Itu kuncinya kuliah kita hari ini. Ya, yang diinginkan pertolongan Allah, yang tidak diinginkan adalah pertolongan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.